Halo semua, hari ini kita akan membahas soal-soal SKB CPNS Penata Kelola Pemerintahan part keempat dengan kisi-kisi Permen RB tahun 2024. Soal pertama, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten disebut A. Penyelenggaraan negara, B. Otonomi daerah, C. Urusan fiskal, D. Urusan konkuren, dan E. Urusan lembaga negara. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Opsi A, C, dan E kurang tepat. Pada opsi A, ini tidak spesifik dan terlalu luas pengertiannya. Pada opsi C, ini berkaitan dengan keuangan, sehingga tidak ada hubungannya. Pada opsi E, ini kurang tepat karena pembagian urusan antara pusat dan daerah itu bukanlah urusan lembaga negara. Sehingga jawaban tersisa adalah B dan D. Perbedaan antara otonomi daerah dan urusan konkuren. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Konsep ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah jenis kewenangan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, sesuai dengan pembagian tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, urusan konkuren adalah ibu dari otonomi daerah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, urusan konkuren. Soal berikutnya, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut, kecuali A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Asupan makanan, D. Penataan ruang, dan E. Perlindungan masyarakat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan pelayanan yang langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pelayanan dasar ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tujuan utama pelayanan dasar adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan pemerataan pelayanan, dan mendukung pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, karena asupan makanan bukan merupakan urusan pemerintahan wajib. Soal berikutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah peraturan yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dimaksud pemerataan pembangunan adalah A. Meningkatkan pemerataan di daerah tertinggal melalui dukungan keuangan yang lebih proporsional, B. Mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, C. Menjamin adanya bantuan sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, D. Mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan kualitas infrastruktur, dan E. Membuat kebijakan yang berfokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Dari kelima jawaban tersebut, opsi yang berhubungan dengan masalah keuangan antara pemerintah pusat dan daerah hanyalah terdapat pada opsi A. Sehingga opsi A lah yang paling benar untuk menciptakan
pemerataan pembangunan. Opsi-opsi lain, meskipun bersifat positif, bukanlah yang dimaksudkan oleh pertanyaan. Tujuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ialah mendorong desentralisasi fiskal, meningkatkan kemandirian daerah, pemerataan pembangunan, yakni mendorong daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya melalui dukungan keuangan yang lebih proporsional dan juga efisiensi. Soal berikutnya, salah satu contoh tujuan sosial dalam konteks organisasi masyarakat ialah A. Membantu setiap anggota. B. Meningkatkan solidaritas antar anggota organisasi. C. Mengurangi kemiskinan. D. Meningkatkan fasilitas umum di masyarakat. Dan E. Membantu pemerintah dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Tujuan sosial organisasi masyarakat biasanya berorientasi pada pencapaian nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Opsi A dan B hanya dilaksanakan di lingkup internal sehingga opsi tersebut kurang tepat. Opsi D bersifat baik, namun meningkatkan fasilitas umum bukanlah tugas utama dari organisasi masyarakat, meskipun diperbolehkan karena peningkatan fasilitas umum membutuhkan kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan. Jika ormas melakukannya tanpa keahlian atau pengawasan yang memadai, hal ini berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Selain itu, meningkatkan fasilitas umum merupakan tugas utama dari negara. Opsi E juga salah. Ormas tidak memiliki wewenang menegakkan keadilan karena tugas tersebut merupakan wewenang dari negara yang dijalankan oleh lembaga formal seperti aparat penegak hukum, sehingga opsi yang paling tepat adalah D, karena ormas bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup sesuai dengan tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ormas dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan pendekatan sosial, pemberdayaan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Soal berikutnya, dalam hal memperkuat ketahanan sosial dan budaya di Indonesia, hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah A. Mewajibkan para siswa untuk hafal lagu khas daerah. B. Memperkuat industri film dalam negeri. C. Membangun museum budaya. D. Mengurangi ketergantungan terhadap budaya luar. E. Memberikan tempat kolaborasi untuk setiap budaya yang ada tanpa diskriminasi. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya, pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah strategis yang berfokus pada pelestarian budaya lokal, penguatan nilai sosial, dan membangun harmoni antar warga. Pada opsi A, bersifat memaksa, sehingga tidak ideal dalam melakukan pelestarian budaya, yang mana harus didasari dengan rasa bangga dan cinta. Opsi B tidak berhubungan dengan soal yang membahas budaya. Opsi C bersifat baik, namun melestarikan budaya tidak hanya menghargainya lewat museum yang jangkauannya kecil, namun perlu partisipasi aktif. Opsi E juga kurang tepat karena belum tentu semua budaya dapat dikolaborasikan. Budaya harus tidak bertentangan dengan Pancasila. Opsi yang paling tepat adalah D, karena mengurangi ketergantungan pada budaya luar memberikan kesempatan bagi budaya lokal untuk bertumbuh, berkembang, dan dilestarikan. Ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang telah lama ada tidak hanya dipertahankan,
tetapi juga diadaptasi dengan cara yang relevan dengan zaman tanpa kehilangan akar tradisi. Berakhir sudah video kali ini. Semoga teman-teman yang sedang berjuang menghadapi SKB, CPNS dilancarkan dalam setiap urusannya. Teman-teman juga bisa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman juga bisa memberikan dukungan melewati sawer yang mana uangnya akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas audio pada setiap konten yang ada. Sekian, terima kasih.